Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Artawi, bawa nomor absen 3 dari kelas 8G. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahman Adawi Dangsa, kelas 8G, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ibtu Krista Arif Brahmana, kelas 8G, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nika Dedi Asyani, nomor absen 25 dari kelas 8G. Perkenalkan, nama saya Nika Sri Mahardewi, nomor absen 27 dari kelas 8G. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Stengromerta, absen 37 dari kelas 8G. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persiapan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan UUD 1945, yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan DRS Mohattas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh UUD, hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain: 1. Kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu tuhanan dengan kewajiban melaksanakan syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara yang berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat bagi pemeluknya. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku universal. Maka, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ada 2 paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dengan persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata, kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.